Lihat ya, di sini ada fitur dana cicil. Kita bayar aja pakai dana cicil, jangan pakai saldo dana yang kita miliki ya. Misalnya di sini kita klik ya, dana cicil. Di sini 6.300 dengan 4 kali bayar. Ya, di kesempatan video kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana caranya melakukan pinjaman di aplikasi Dana dengan fitur dana cicil. Dan tentunya di sini juga saya akan jelaskan seperti apa fitur dana cicil ini agar bisa muncul secara otomatis, karena tidak semua orang yang menggunakan aplikasi Dana ini ada fitur dana cicilnya ya. Fitur dana cicil ini tidak muncul di semua pengguna aplikasi Dana. Maka dari itu, yang pertama sebelum melakukan tutorial pinjamannya, di sini saya akan jelaskan mengenai akun Dana ini agar fitur dana cicilnya ini muncul. Ya, syarat pertama agar fitur dana cicil ini muncul adalah akun Dana kita sudah premium. Artinya kita sudah mendaftarkan akun Dana kita itu dengan menggunakan KTP. Baru deh nanti akun Dana kita ini sudah terubah sendiri menjadi akun yang sudah premium. Lalu yang kedua adalah di sini tentunya kita harus sering-sering transaksi di aplikasi Dana. Nah, mungkin teman-teman yang sudah menggunakan aplikasi Dana, akunnya sudah premium, transaksinya juga sering ya, kayak jual beli pulsa, belanja online pakai Dana, kemudian juga sudah transaksi di aplikasi Dana ini sesering mungkin, tetapi fitur dana cicilnya ini tidak muncul juga. Apa yang menyebabkan fitur dana cicil ini tidak muncul? Ya, jadi sepengalaman saya, fitur dana cicil ini akan muncul ketika uang yang keluar masuk per bulannya di aplikasi Dana kalian itu harus melebihi dari ya 4 juta, 7 juta sampai 10 juta per bulannya. Jadi ada uang keluar masuk sekitar 7 juta. Kayak gitu teman-teman. Kalau misalnya teman-teman sudah transaksi sering mungkin beli pulsa, belanja online, tetapi nominal transaksinya itu tidak nyampe berjuta-juta ya, tidak nyampe ya 10 juta kayak gitu, itu fitur dana cicilnya itu tidak akan muncul dengan secara otomatis ataupun sendirinya. Dan karena di sini aplikasi Dana ini menghitung yang transaksinya banyak itu dari transferan, bukan berdasarkan dari belanja online ataupun membeli kuota data pulsa ataupun token listrik ya, seperti itu. Jadi faktor utama yang menentukan akun dana cicil teman-teman nanti bisa muncul secara otomatis adalah yang pertama sudah premium, yang kedua adalah sering melakukan transaksi dalam bentuk transfer uang per bulannya itu kurang lebih dari 7 juta sampai 10 juta rupiah. Itu uang yang keluar masuk ya. Nanti otomatis fitur dana cicil tersebut itu akan muncul dengan sendirinya. Karena sebelumnya juga saya di sini mencari cara sama-sama di teman-teman ya di YouTube untuk memunculkan fitur dana cicilnya, ternyata tidak berhasil. Tetapi setelah di sini ya, ketika ada transaksi uang keluar masuk per bulannya, di sini teman-teman lihat ya, sekitar 7 juta sampai 20 juta per bulannya, itu baru deh dia bisa muncul dengan sendirinya seperti ini. Nah, sekarang kita akan tutorialkan gimana nih pinjam uang di aplikasi Dana dengan fitur dana cicil tanpa KTP ya. Dan tentunya di aplikasi Dana sendiri ketika kita melakukan pinjaman itu ada 4 cara. Ada di Dana Pay Later, ada di Dana Instan, dana cicil, dan juga minjam uang di luar aplikasi kayak gitu ya. Nah, di sini saya akan tutorialkan bagaimana cara meminjam uang lewat aplikasi dan juga menggunakan fitur dana cicil. Di sini kita minjam uangnya itu tidak harus ratusan ribu ya, dari 10.000 sampai sejuta lebih pun itu bisa ya. Nah, di sini caranya teman-teman kan lihat ya, di sini kita bisa menyicil uang yang kita pinjam itu 4 kali. Jadi bayarannya itu setiap 2 minggu sekali. Jadi kalau misalnya 4 kali cicilan berarti dalam kurun waktu 2 bulan kayak gitu ya. Jadi dalam 1 bulannya kita bayar 2 kali karena kan 2 minggu sekali. Di sini saya akan contohkan meminjam uang lewat aplikasi Lazada. Ya, loading ya, membuka aplikasi Lazada. Di sini kita cari aja ya. Di bagian pencarian Lazada ini top up Dana. Di sini ada Dana top up pinjam. Dan di sini saya akan coba ya untuk meminjam uang 20.000. Nah, sebenarnya teman-teman juga bisa minjam dari 10.000, 100.000, bahkan sampai 1 juta lebih ya. Sampai 5 juta pun bisa sebenarnya ya. Di sini saya akan tutorialkan yang kecilnya aja, teman-teman. Di sini caranya misalnya ada saldo Dana di sini di Lazada yang 20.000, kita mau pinjam misalnya. Di sini kita klik aja seperti ini ya. Lalu di sini kita lihat harganya adalah 22.600 ya, dengan saldo Dana yang isinya 20.000. Di sini kita tambahkan aja ke troli. Lalu di bagian sini kita masukkan dulu yang namanya nomor Dana kita yang mau diisi saldo Dananya. Jangan sampai salah ya. Kalau sudah diisi nomornya, kita klik aja konfirmasi.
Nah, di sini kan sukses menambahkan ke troli. Setelah itu kita di sini masuk lagi ke bagian troli ataupun keranjangnya. Nah, ada di sini bagian subtotal ya, 22.600. Kita klik aja check out di sini. Di sini pengiriman digital ya. Jadi di sini nomor dana kita sudah masuk, kemudian juga di sini kita bisa pilih lihat semua metode pembayarannya ya. Di sini kita bisa ke QRIS, Dana, bank transfer, OVO, bayar di counter, klik BCA dan debit instan. Di sini saya akan coba lewat QRIS aja ya. Oke, kita konfirmasi QRIS, kemudian konfirmasi pilihan. Lalu setelah ini kita tinggal yang namanya buat pesanan ya. Klik aja di sini buat pesanan. Ini sedang proses nih ya. Nanti kita akan diberikan yang namanya barcode ya. Nah, di sini untuk barcode ini kayak scan kode QR ya, QRIS. Ini bisa di screenshot ataupun juga kan ini ada yang namanya tulisan simpan kode QR. Klik aja di sini simpan kode QR. Nanti dia akan otomatis langsung masuk ke galeri handphone kita ya di bagian foto-foto. Caranya kita masuk lagi ke yang namanya aplikasi Dana. Sudah buka aplikasi Dana dan di sini saldonya sengaja sudah saya kosongkan ya. Di sini teman-teman dapat melihat tinggal 15.000 agar di sini kita bisa melihat perubahannya ditambah 20.000 kayak gitu ya. Caranya di sini untuk meng-scan barcode-nya, kita klik aja Pay yang ada di bawahnya. Ini kan ada lambang barcode-nya. Nanti di sini teman-teman masukkan ini kayak ini ya, kayak kamera kayak gitu. Jadi di sini tuh ada kayak lambang foto galeri handphone kita, klik aja. Lalu di sini selesaikan tindakan dengan menggunakan galeri ya. Jadi otomatis kita masuk ke galeri handphone kita. Lalu di bagian galeri handphone kita di sini nanti akan ada muncul yang namanya barcode tadi ya, yang sudah kita simpan dari aplikasi Lazada. Klik aja. Nah, di sini otomatis dia scan sendiri. Nah, teman-teman dapat melihat di sini saya pinjam saldo Dana 20.000 ya. Tadi kan harganya adalah 22.600. Jadi di sini nanti saya membayarnya itu 4 kali ya, setiap 2 minggu sekali. Di sini tagihan pertama 27 Agustus 6.300-an ya. Kemudian yang 13 September juga sama 6.300-an. Ini jatuh temponya ya, tagihan 1, tagihan 2, tagihan 3, tagihan 4. Nah, di sini kita klik di bawah. Di sini kan ada yang namanya fitur dana cicil, teman-teman dapat melihat ya. Di sini ada fitur dana cicil. Kita bayar aja pakai dana cicil, jangan pakai saldo Dana yang kita miliki ya. Misalnya di sini kita klik ya, dana cicil. Di sini 6.300 dengan 4 kali bayar. Klik bayar. Kemudian di sini masukkan kode PIN kita ataupun kata sandi ketika kita login ke aplikasi Dananya. Nah, di sini sudah berhasil ya. Kita buka di sini di bagian riwayat transaksinya. Nah, di sini sudah masuk ya. 20.000 dengan harga 22.000. Nanti kita bayarnya 6.000 setiap 2 minggu sekali. Nah, teman-teman, tadi saldo saya 15.000, sekarang sudah bertambah jadi 35.000 rupiah. Gimana caranya nanti kalau misalnya kita mau bayar cicilannya? Teman-teman bisa lihat di bagian dana cicil, cicilan ringan 4 kali, klik aja. Nah, di bagian dana cicil ini teman-teman dapat melihat ya. Ini untuk jatuh tempo 27 Agustus 2024, kemudian juga 13 September, 27 September hingga 13 Oktober. Nah, caranya gimana untuk membayarnya? Caranya bisa ya teman-teman, klik aja, pilih. Di sini kita bisa memilih untuk membayar tagihan pertama kayak gitu ya. Lalu gimana kalau misalnya dari 4 tagihan ini, 4 cicilan ini kita mau bayar semuanya, jadi nggak nunggu bayarnya nanti? Itu bisa klik aja semua, otomatis kalian membayar seluruh tagihannya 4 kali sekaligus. Jadi gitu ya. Kalau misalnya kalian mau nyicil, bisa pilih salah satunya kayak gini ya. Centang 1, klik bayar sekarang. Nah, di sini harganya 6.300 ya untuk membayar cicilannya, kemudian klik bayar. Di sini juga kita bisa cek detailnya ya. Nah, ini sudah berhasil ya membayar cicilan kita yang pertama kali kayak gitu. Lalu kita kembalikan lagi ke aplikasinya. Nah, di sini saldonya sudah berkurang. Bisa dicek ya di bagian dana cicil ini, cicilan ringan 4 kali. Nah, sini sudah
Nah, di sini teman-teman lihat ya, tinggal 3 kali cicilan lagi. Jadi ini bisa dibayar sekaligus, juga bisa dibayar nanti setelah mau deket jatuh tempo kayak gitu ya. Itulah tutorial cara melakukan pinjaman di aplikasi Dana teman-teman dengan fitur dana cicil, yang mana fitur dana cicil ini bisa muncul dengan sendirinya tentunya dengan akun yang sudah premium, kemudian transaksi transferan setiap harinya ataupun per bulannya itu dalam jumlah besar ya teman-teman, seperti itu. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Yang mau nanya silahkan aja tulis di kolom komentar.